Acara ini dipersembahkan oleh Halo Happy Kids Lover, ketemu lagi sama Ivo tentu saja di OK Our Kids. Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan ke sekolah Al-Azhar, bakal ketemu dengan parents dan juga pakar. Untuk tema kita hari ini adalah menanamkan pendidikan agama sejak usia dini. Jadi, selama 30 menit ke depan, jangan beranjak kemana-mana. Tetap di OK Our Kids. Masih di OK Our Kids, Happy Kids Lover. Sekarang saatnya kita bertemu dengan parents. Nah, bagaimana ya pendapatnya parents kali ini? Langsung aja yuk kita lihat yang berikut ini. Nama saya Agatha, putra saya namanya Zaka. Anak saya di playgroup. Usia anak saya hampir 3 tahun, 2 tahun 8 bulan. Sejak dini ya, itu menurut saya sebaiknya sejak dini, karena memang pendidikan agama itu sangatlah penting. Itu menjadi kesadaran diri saya juga. Kenapa kok penting? Sekaligus selain menjadi fondasi untuk anak saya, juga sebagai bekal untuk dia nanti dan sebagai bekal untuk saya juga. Karena setahu saya di Al-Quran, setelah saya membaca, itu di Al-Quran tertulis bahwa yang bisa menyelamatkan orang tua di alam kubur nantinya itu adalah amal jariah ya, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan juga yang terakhir adalah doa anak soleh. Nah itu saya garis bawahi di situ. Makanya saya mulai sedini mungkin saya membekali anak saya dari sisi agamanya, supaya dari sisi keimanannya juga ada fondasi yang kuat. Pendidikan utama yang saya berikan kepada anak adalah cara ini ya, kinestetik fisik. Jadi bagaimana ketika saya sholat, suami saya sholat jamaah, itu saya mengajak anak saya, walaupun ribet ramai dengan mainan sendiri, tapi saya mengajak supaya dia melihat begitu. Karena saya sadar betul bahwa mereka dapat mudah mempelajari dengan apa yang mereka lihat secara kasat mata begitu. Itu terus terang saya banyak baca ya di media ini, di beberapa media. Itu saya dapatkan ilmu juga bahwa pentingnya pendidikan anak sejak dini itu seperti mengukir di atas batu begitu. Kalau kita orang dewasa kan seperti mengukir di atas air ya.
Jadi itu akan tertanam sangat dalam ya, dan akan tergores sangat dalam, dan itu akan mereka ingat seumur hidup kalau kita sudah mendidik anak mulai dini, karena itu akan tertanam di dalam alam bawah sadarnya. Itu yang dari apa yang saya banyak baca. Dini itu memang tidak terlalu saya paksakan ya. Jadi mulai saya awali dengan pendidikan dari ini yang bisa dilihat secara kasat mata, yaitu dari lingkungan yang mendukung pertemanan, kemudian keluarga dan lingkungan sekolah yang juga saling memberikan masukan untuk pendidikan agama untuk saya. Contoh ya, cara gerakan, kemudian gerakan sholat, kemudian gerakan salim kepada orang tua, supaya belajar untuk menghormati orang tua. Jadi saya menanamkan mulai sejak dini itu bagaimana saya menanamkan untuk mendidik anak saya. Jadi saya bukan memberikan sesuatu hanya transfer of knowledge ke anak saya, hanya memberikan sesuatu pembelajaran secara teori saja, hanya untuk menghafal dan belajar secara teoritis saja, tapi saya lebih ke mendidik gitu. Jadi mulai gerakan, mulai belajar doa makan, doa tidur, kemudian baca surat Al-Fatihah gitu. Itu sementara itu saja sih, karena anak saya kan masih usia 2 tahun 8 bulan ya. Walaupun saya berbicara sendiri one way communication ya, saya tetap melakukannya karena saya yakin di dalam alam bawah sadarnya itu akan tertanam lambat laun. Dengan sedikit-sedikit saya memastikan itu akan tertanam di memorinya, dan ini akan memperkuat alam bawah sadarnya. Anak saya yang tadinya lari-lari gitu sudah mulai sedikit mengikuti, kemudian melihat ayahnya sholat, dia ikut juga sholat walaupun tidak bisa bertahan lama, hanya sebentar-sebentar saja, tetapi nggak apa-apa, saya tetap melakukannya supaya pada akhirnya anak saya bisa belajar untuk menerima bahwa dia adalah seorang pria, seorang anak yang memang dilahirkan dalam keluarga yang Islam gitu. Penting sekali, saya sadar betul. Jadi saya membayangkan seperti ini, ketika saya mendidik anak saya ya secara jasmaninya saja, fisiknya oke, penampilannya oke, kemudian saya mendidik anak secara akal berpikirnya saja, jadi dari sisi pelajarannya bagus-bagus semua nilainya, tapi kalau dari sisi keimanannya tidak dibentuk, apalah artinya begitu. Kan sekarang juga lagi marak-maraknya ya, jadi orang sukses, jabatannya tinggi, uangnya banyak, tetapi dari sisi moralnya kita bisa tahu sendiri gitu. Harapan saya, anak saya bisa menjadi anak yang soleh, kemudian bisa menularkan ilmunya yang dia miliki kepada sesama, dan kemudian bisa menjaga silaturahim kepada orang tua, kepada sesama juga. Baiklah hati kita
Lover, kalau mom yang satu tadi gampang sekali caranya, yaitu dengan hanya memberikan contoh. Nah, bagaimana dengan parent yang satu lagi? Kita lihat ya pendapatnya bagaimana, tentu saja setelah yang satu ini. Baiklah Happy Kids Lover, seperti janji saya tadi, sekarang kita bakal ketemu mom yang satu lagi untuk memberikan pendapatnya. Bagaimana sih menanamkan pendidikan agama sejak usia dini? Langsung aja ya, ini dia. Kalau mengenai agama melenceng ya Mbak ya, semoga sih anak-anak kita nggak seperti itu ya Mbak ya. Jadi sebagai orang tua juga kita harus benar-benar jeli memilih sekolah mana yang kira-kira sesuai dengan agama yang kita anut. Terlebih lagi lingkungan ya, lingkungan itu penting. Memang sekarang banyak banget seperti TV apa segala macam media-media yang itu, cuma ya kita mesti perhatikan anak kita jaga anak kita lah. Untuk orang tua yang ada di rumah untuk mengajarkan agama kepada anak memang lebih baik sejak dini ya, tetapi jangan dipaksakan, karena kalau kita mengajarkan kebiasaan itu setiap hari, anak otomatis pasti ikut. Itu saya ini ya sudah apa ya, melihatnya ternyata sendiri anak saya, maksudnya karena kebiasaan itu rutin, akhirnya ya sudah teratur, dia akhirnya dia menjalankan itu setiap hari. Oh, penting sekali ya Mbak ya, karena kadang-kadang orang tua kalau ayah ibunya bekerja, kita mengandalkan siapa sih Mbak? Kalau nggak di sekolah ya pasti di sekolah kan. Makanya kalau kita memilih sekolah itu juga berdasarkan mau jadi apa nih anaknya. Kalau memang anaknya pengen ya udah deh pendidikan lebih dini, ya kita pasti harus memilih sekolah yang mencerminkan itu. Memang sebagai orang tua kita menginginkan yang terbaik buat anak. Nah, kita harus tahu juga kemauan anak ini akan menjadi apa. Kalau hambatan sih nggak seberapa ya Mbak ya, karena memang kalau anak kan ya kalau terus menerus otomatis dia juga akan mengikuti hal itu ya. Kalau kebiasaan baik ya memang lebih baik diajarkan secara dini. Ya kita harus ngikutin kemauan anak tanpa, kalau bisa sih nggak dipaksa ya. Kadang cuma sebagai orang tua kadang-kadang memang kok belum bisa sih, kok nggak begini sih, kadang-kadang memang begitu ya. Tapi ya sudahlah, memang namanya anak-anak ya, pokoknya kita kebiasaan kita tidak berubah aja, anak-anak ngikutin. Justru anak-anak itu bagi saya itu kadang-kadang sih saya nggak nyangka gitu loh Mbak. Ternyata contoh aja kapan hari waktu kita umur dia masih TK kalau nggak salah ya, dia TK kemudian kita jalan, tiba-tiba dia doa dulu nih bunda, kita sebelum di mobil doa dulu, dan dia apa doa naik kendaraan. Saya sampai kaget sih, maksudnya saya nggak pernah ngajarin, ternyata mungkin di sisi lain ternyata di sekolah diajarkan untuk hal itu. Jadi ya alhamdulillah ya Mbak ya, maksudnya walaupun kalau orang tua bekerja atau enggak, jadi alhamdulillah di sekolah dia juga ada pendidikan agama, jadi ya
lebih dini. Oke, Happy Kids Lover, ternyata tidak memaksakan juga merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh orang tua, ya kan? Nah, setelah ini kita bakal ketemu dengan pakar yang akan memberikan pendapatnya mengenai tema kita kali ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di OK Our Kids. Masih juga di OK Our Kids Happy Kids Lover, dan sekarang saatnya kita bertemu dengan pakar. Ini dia, langsung aja yuk kita lihat bagaimana pendapatnya. Sebenarnya pendidikan agama itu dimulai ketika sejak di dalam kandungan. Tetapi karena kami memang merupakan lembaga pendidikan, sehingga kami mulai dari usia toddler ketika usia 1 tahun 6 bulan. Seperti ketika di usia 1 tahun 6 bulan, kebetulan kami menyebutnya di usia itu adalah usia-usia pembiasaan. Sehingga pendidikan agama di sini, karena kami memang TK Islam adalah sekolah Islam, sehingga setiap harinya kami berikan pembiasaan yang baik, ditirukan, diberikan contoh seperti itu. Nanti setelah 1 tahun 6 bulan kemudian masuk ke usia playgroup, TK secara bertahap. Jadi ketika awal datang pagi, anak-anak kami biasakan di TK Islam Al-Azhar ini, kami biasakan untuk berjabat tangan, mengucapkan salam, berjabat tangan, kemudian masuk ke kelas, bermain dulu, kemudian nanti jam 8 nanti ada waktunya untuk ikrar, membaca syahadat, kemudian membaca ikrar, seperti itu. Nanti setelah itu nanti dimulai dengan doa-doa, seperti itu, doa-doa sederhana, sesuai dengan usianya. Some popcorn, some picnics, some songs you like to sing, some happy, some happy. Kalau di TK Islam Al-Azhar 15 ini, karena memang kami adalah sekolah Islam di sini, sehingga memang pembelajaran agama kami berikan dengan fun, seperti itu. Sehingga ada tahapannya tadi yang saya sampaikan bahwa masih meniru, nanti baru di TKB dia sudah mulai terbiasa mandiri, sehingga kurikulumnya kami sesuaikan dengan usia anak-anak, sehingga kami rasa itu tidak akan membuat anak-anak berat juga, dan perlunya kerjasama juga di rumah sehingga berkesinambungan. Penting sekali ya, karena itu kan merupakan dasar kehidupan selanjutnya, sehingga apalagi ketika usia 5 tahun di awal adalah usia benar-benar pembentukan dasar seperti itu. Ketika usia 5 tahun di awal ini, ketika memang dasar yang kita berikan tepat, insya Allah dia berikutnya akan tepat, karena tanpa disadari adalah pembelajaran yang kita dapatkan pada waktu mereka dewasa adalah pembelajaran mereka di usia masih kecil seperti ini. Some popcorn, some picnics, some
Kebetulan kan kita seperti tadi ada tahapannya dan berkesinambungan, sehingga kami sesuaikan juga. Jadi tidak harus misalnya semua kami berikan di situ. Jadi kan memang ada porsi-porsinya sendiri. Seperti itu. Satu, karena agama memang merupakan pegangan hidup buat mereka. Yang pasti anak-anak sudah mengenal agamanya sendiri. Kemudian yang kedua adalah menanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus yang terlalu tinggi memang targetnya, tapi terbiasa untuk membaca doa sehari-hari, terbiasa bersalaman dengan ibu guru dan orang tua. Itu termasuk akhlak yang baik buat anak-anak. Berbicara sopan, tidak berbicara keras, itu juga termasuk akhlak yang baik. Seperti itu. Sebenarnya kami adalah rumah kedua buat mereka, seperti itu. Jadi ada rumah pertama dan rumah kedua. Rumah itu tidak boleh berbeda, sehingga apa yang didapatkan di sekolah kalau bisa juga diajarkan kembali di rumah, sehingga sama. Kalau muncul perbedaan itu akan menimbulkan kebingungan buat anak, sehingga pastinya tidak akan muncul pembiasaan yang diharapkan, seperti itu. Yang pasti dengan pemberian agama sejak dini bisa menjadikan mereka menjadi generasi penerus kita, tentunya yang berakhlak yang baik, kemudian memiliki pandangan yang baik juga untuk kedepannya, sehingga juga mereka bisa menjadi pemimpin yang hebat nanti di masa datangnya. Yang pasti tipsnya yang pertama, orang tua harus menjadi contoh buat anak-anaknya. Yang kedua memang harus konsisten, continue. Yang ketiga, ketika memang anak lupa, maka diingatkan. Orang tua tidak boleh merasa capek untuk terus mengingatkan, karena suatu pembiasaan itu tidak bisa kalau tidak continue. Seperti itu mungkin tipsnya. Oke, happy kids lover. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah memang penting sekali menanamkan pendidikan agama sejak usia dini, karena itu adalah bekal dan fondasi bagi anak-anak kita. Baiklah, sekarang waktunya udah habis, saatnya Info undur diri. Kita akan ketemu lagi minggu depan, tentu saja di hari dan jam yang sama. So, thank you for today and bye-bye. Acara ini dipersembahkan